Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 1-2 dengan judul perikop Salam. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak Ibu Saudara, Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang pendatang, yaitu orang Yahudi, Yunani, atau bangsa-bangsa lain yang tinggal di Asia Kecil, yang sekarang lebih dikenal dengan Turki, tetapi tidak berasal dari daerah tersebut. Mereka tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil Kekaisaran Romawi. Beberapa di antara mereka ini mungkin adalah orang-orang bertobat yang menanggapi khotbah Petrus pada hari Pentakosta dan telah kembali ke kota masing-masing dengan iman yang baru. Hal ini dapat kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 9-11. Mereka disebut dengan pendatang dan perantau untuk pengingat juga bagi diri mereka sebagai seorang yang telah dipilih oleh Allah untuk dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Saudara, kondisi jemaat sebagai pendatang dan perantau juga merupakan kondisi kita di hadapan Allah. Maksudnya adalah kita semua di dalam Kristus Yesus telah dipilih Allah untuk diselamatkan dan dikuduskan oleh Roh. Pengudusan dimulai dengan keputusan untuk bertobat dan meninggalkan kehidupan berdosa dan berbalik kepada Allah. Setelah itu, gambar dan rupa Allah dalam diri kita diperbaharui oleh Roh Kudus untuk menjadikan kita ciptaan baru dalam Kristus. Dalam proses pembaharuan ini, maka Roh Kudus akan membimbing kita untuk mematikan manusia daging, untuk menghasilkan buah-buahnya yang mulia dan hidup hanya bagi Allah. Hal ini dapat kita lihat di dalam Roma 8 ayat 13 dan Galatia 5 ayat 22-23. Saudara, tujuan daripada pengudusan ini dirangkum Petrus melalui kata ketaatan sepenuhnya kepada Allah. Dan sebagai umat pilihannya, ketaatan kepada Allah merupakan suatu hal yang mutlak. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Hal ini berarti di dalam setiap hal yang kita kerjakan, pilihan yang kita buat, keputusan yang kita ambil haruslah berlandaskan pada firman Tuhan. Meskipun menghadapi aniaya, penolakan, kesulitan, namun tetaplah berpegang pada kebenaran Allah. Dan ketika kita berjuang dalam memegang kebenaran-kebenaran Allah, ingatlah doa Rasul Petrus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kehidupan kita telah menunjukkan ketaatan sepenuhnya kepada Allah? Marilah hidup dalam ketaatan kepadanya dengan cara bergantung pada kuasa Roh-Nya, sehingga kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah telah tambahkan dalam kehidupan kami. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih karunia dan anugerah Allah dalam kehidupan kami. Bapa, mari terus karuniakan ketaatan itu di dalam hati kami Tuhan, sehingga dalam
segala hal yang kami kerjakan, keputusan yang kami ambil, pilihan yang kami buat, semua didasarkan pada rasa takut akan Engkau. Semua didasarkan pada kasih kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau serahkan seluruh keberadaan diri kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan menolong kami percaya juga di sepanjang hari ini. Semua yang akan kami kerjakan Tuhan, Kau akan turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.